Hai Capricorn, untuk hari ini aku akan bacain energi percintaan kamu untuk di bulan April. Sebelum aku mulai readingan ini, aku mau kalian pahami dulu rule-rule-nya untuk menyimak video ini, bahwa semua readingan ini bersifat general, jadi bisa cocok dengan kalian, bisa juga enggak, karena bisa jadi ini bukan energi kalian yang terbaca, ya, energinya terbolak-balik, bisa punya kamu, bisa mungkin orang yang kamu fokuskan atau pasangan kamu. Dan kalau memang nggak cocok, kalian bisa cek di moon, rising, atau Venus kamu, atau kamu bisa pindah ke channel lain yang energinya lebih menarik energi kalian. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Untuk Capricorn, di sini ada true love. This is the romance of a lifetime. Jadi cinta sejati. Ini bicaranya tentang cinta sejati. True love ini bicara tentang cinta sejati. Kartu ini bisa jadi kamu dapatkan mungkin karena untuk menandakan, untuk menggambarkan bahwa memang ada cinta sejati yang ditakdirkan untuk kamu. Dan pasangan kamu ini, orang yang kamu maksudkan ini, orang yang kamu fokuskan ini, memang punya cinta yang tulus untuk kamu, dan ini juga sebagai pertanda bahwa apapun masalah yang ada di antara kamu dengan dia, permasalahan di dalam hubungan, apapun itu bentuknya, kalian berdua itu sebenarnya bisa mengatasi masalahnya gitu. Ya, dia juga menggambarkan, dia juga mengingatkan bahwa ada baiknya kamu mengekspresikan perasaan kamu kepada pasangan kamu dengan cara yang sopan satu sama lain, saling mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kalian itu dengan jujur, mengungkapkannya tapi tidak dengan suatu pertengkaran, tidak mengungkapkannya tidak dengan perdebatan yang menyakitkan, tapi lakukanlah percakapan itu dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kasih sayang, dan penuh dengan kebaikan. Bahkan kalaupun misalnya topik yang kalian bahas itu tidak menyenangkan, ya tetaplah membahas itu semua itu dengan penuh kasih sayang gitu ya. Dan untuk pesan kedua, untuk energi yang terbaca, itu ada children. Jadi di sini dikatakan bahwa your love life is being affected by children. Yang menggambarkan bahwa kehidupan percintaan kamu itu kemungkinan besar itu dipengaruhi oleh anak-anak. Anak-anak di sini, kalau aku lihat dari tebaran kartu yang ada itu lebih lebih menggambarkan bahwa mungkin salah satu dari kalian itu ada yang masa kanak-kanaknya kurang dewasa, kurang menyenangkan, atau kurang tidak seperti kehidupan anak-anak normal seperti biasa gitu ya. Nah, jadi itu tuh terbawa sampai ke dewasa, sampai di dalam hubungan juga terbawa gitu. Ya mungkin contohnya gitu ya, ya memang wajar sih ya kalau misalnya anak-anak itu kehidupan anak-anak itu kan sepertinya kebutuhannya tuh apa? Bermain ya gitu ya. Terus ke orang tua tuh minta sesuatu gitu ya, minta dibelikan ini, minta dibelikan itu, pengen ini, pengen itu. Itu kan anak-anak seperti itu ya. Nah, ada juga kan yang anak-anak kalau misalnya tidak diberikan dia akan menangis. Kalau tidak dikasih apa yang dia mau, dia akan akan marah. Itu ada juga kan gitu loh. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari kehidupan anak-anak yang bisa terbawa sampai ke dewasa gitu. Jadi mungkin
pada sudah dewasa, pada saat sudah dewasa terus menjalin hubungan itu terbawa juga gitu. Pada saat keinginannya tidak dipenuhi, dia akan membuat drama. Dia tuh akan membuat sesuatu yang bisa ya mungkin bikin kamu atau bikin salah satunya lah jadi kesal gitu. Itu. Nah, atau mungkin juga eh, ada salah satu dari kalian yang masa kecilnya tuh punya luka emosional dan itu terbawa sampai besar. Ya mungkin orang tuanya terlalu galak, yang kalau ngasih tahu dicepret pakai pakai tongkat atau apa, itu ada juga ya gitu. Nah, tapi kita lihat yang mana sih yang terbaca di tebaran kartu untuk Capricorn ini gitu ya. Jadi interpretasi dari setiap kartu itu kan banyak ya. Tinggal kita aja yang mencocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, mana yang cocok dengan kalian gitu. Nah, oh ya nih, the bottomnya itu di sini ada engagement. Ya, ada engagement. Jadi your love life is ascending to a higher level of commitment gitu. Ini lebih menggambarkan kalau kehidupan percintaan kamu itu kemungkinan meningkat ke tingkat komitmen yang lebih tinggi. Kemungkinan ya, atau bisa jadi ini menjadi beban di dalam pikiran kamu dengan pasangan kamu. Kapan kalian berdua itu bisa mewujudkan hubungan ke level yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau aku lihat di sini untuk sorry. Di sini ada Ace of Wands. Jadi aku lihat sih sebenarnya kalian berdua itu berusaha memberikan yang terbaik satu sama lain. Dan kalian berdua itu bergerak maju dengan cara yang sehat, dengan cara yang membahagiakan. Dan hubungan kalian itu sebenarnya hubungan yang penuh gairah. Jadi kalian berdua itu bersatu untuk berada di jalan yang sama dengan visi dan misi yang sama untuk hubungan gitu loh. Hubungan kalian tuh seperti aku bilang tadi ya, penuh gairah. Di sini juga ditegaskan lagi. Jadi ada gairah, ada tekad. Nah, cuma ini kan page of wands ya gitu. Jadi entah kamu, entah pasangan kamu, itu salah satunya itu bisa jadi kemungkinan adalah seseorang yang apa ya, ratu drama gitu ya. Seseorang yang penuh drama ya. Jadi ini kan kalau page itu ya menandakan bahwa seseorang ini kemungkinan masih muda ya, jadi masih kurang pengalamannya. Tapi belum tentu juga usianya muda, tapi bisa jadi mungkin usianya mungkin udah selevel dengan kamu, seumuran dengan kamu, cuma pembawaannya mungkin masih kayak kekanak-kanakan gitu loh. Makanya tadi ada hubungannya tadi dengan children di sini. Ini ya. Kemungkinan kalaupun usianya tidak jauh lebih muda dari kamu, ini kemungkinan besar adalah karakternya yang kekanak-kanakan. Karakternya yang masih apa ya, tidak sesuai dengan usianya. Gitu, masih kekanak-kanakan, masih yang penuh drama. Ya seperti aku bilang tadi gitu kan, kalau anak-anak tidak dikasih yang dia inginkan, dia bisa marah, dia bisa menangis gitu ya. Itu kan drama ya gitu, tapi kan ya itu anak-anak gitu. Sedangkan kalian itu kan sudah sama-sama dewasa gitu. Jadi ya nggak sepatasnya lagi kali ya gitu, berdrama-drama kayak gitu ya. Nah, dan karena dia itu adalah seseorang yang memang seseorang yang memang sering membuat drama di dalam hubungan. Jadi ada beberapa pelajaran, memang pelajaran hidup yang memang harus diselesaikan dan itu berefek ke pasangan yang satunya gitu, ke salah satu dari pasangan lagi yang lainnya gitu. Jadi kalau pasangan kamu yang memang pinter berdrama, ya jadinya ngefeknya ke kamu kan gitu, ke hubungan kalian juga gitu. Tapi sebenarnya kalian itu memang sama-sama saling mencintai gitu loh. Cuma itu aja pembawaan seseorang, pembawaan salah satu dari kalian itu ada yang kekanak-kanakan gitu. Nah,
Jadi seseorang yang kekanak-kanakan itu perlu bertransformasi untuk bisa memahami gitu hubungan kalian itu seperti apa, bagaimana mengembangkan hubungan itu dengan lebih dewasa lagi gitu ya. Nah, dan kalau ngelihat di sini ada wheel of fortune ya, aku rasa ya ini apapun itu gitu hubungan kalian gitu, sesulit apapun hubungan kalian, apapun yang sedang kalian hadapi saat ini adalah hubungannya itu dengan takdir. Jadi sesuatu yang memang harus kalian alami, sesuatu yang harus kalian jalani, dan koneksi antara kamu dengan pasangan kamu itu emang dalam kok gitu loh. Emang dalam, makanya aku bilang tadi kan sebenarnya kalian tuh saling mencintai, cuma salah satunya itu ada yang kekanak-kanakan gitu. Tapi ya itu tuh ya takdir yang harus kamu terima, takdir yang harus kalian terima untuk menjalani hubungan gitu. Segala sesuatu yang terjadi itu emang berdasarkan intervensi dari Sang Pencipta. Nah, meskipun seperti itu ya hubungan jiwa antara kamu dengan dia itu emang kuat gitu. Nah, dan aku lihat di sini ada Four of Wands ya. Jadi kalau ngelihat ini ya, berdasarkan penjelasan yang tadi sebelumnya, ini kemungkinan besar gitu ya, ada pernikahan atau mungkin pertunangan atau ya suatu 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 acara mungkin atau suatu komitmen yang bukan bukan komitmen ya. Ya adalah pertunangan atau mungkin pernikahan yang ditunda atau dibatalkan gitu ya. Nah, itu yang aku lihat. Nah, jadi ada ketidaksepakatan di dalam hubungan gitu. Nah, ini nih ada suatu ketidaksiapan gitu, ketidaksiapan di dalam hubungan kalian. Entah apa itu ya, entah apa itu gitu. Apakah karena eee, ada efeknya dari pasangan kalian atau mungkin kamu yang masih kekanak-kanakan, yang akhirnya membuat pondasi hubungan kalian itu tidak sekuat seharusnya, gitu. Nah, atau bisa jadi juga mungkin sebagian dari kamu itu orang tuanya tidak setuju dengan hubungan kalian. Jadi mereka mungkin merasa kalau kamu itu tidak bersama dengan orang yang tepat, gitu. Ya, ini bisa terjadi untuk sebagian dari kalian, mungkin tidak semuanya terjadi, mungkin tidak semuanya mengalami penundaan pernikahan atau penundaan pertunangan gitu ya. Tapi, bisa jadi juga, ya intinya pondasi hubungan kalian itu tidak terlalu kuat gitu sebenarnya. Pondasinya gitu ya, pondasi hubungan kalian tidak terlalu kuat karena salah satu itu ada yang terlalu kekanak-kanakan. Dan itu, penundaan itu akhirnya tuh mengakibatkan pertengkaran, dan pertengkaran. Perdebatan, ya. Ada rasa kesal. Ini perdebatannya nih, sorry. Pertengkaran ini bisa aja terjadi antara kamu dengan pasangan kamu, bisa jadi. Bisa jadi juga antara kamu dengan orang tua kamu atau siapapun pihak yang tidak menyetujui hubungan kalian. Gitu. Kalian kesal jadinya gitu. Kesal, mungkin orang tua terlalu menuntut, "Oh, nggak bisa dengan itu, kamu tuh harus punya pasangan yang begini 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 begini," gitu. Atau dia tuh harusnya begini begini. Nah, itu kan tuntutan dan kalian tuh kesal dengan tuntutan-tuntutan seperti itu. Kalian merasa kesulitan untuk bisa bergerak maju. Ya, nah, dan yang jelas itu ada ketegangan di antara kalian, di mana kalian itu sama-sama mempertahankan pendapat tanpa mau mendengarkan pihak yang lainnya. Yang kamu kekeh, pasangan kamu juga kekeh, orang tua kamu juga kekeh, gitu. Ya, ada perbedaan di dalam hubungan dan kalian tuh terlalu keras kepala. Jadi jadi nggak tertarik untuk bisa memahami satu sama lain tuh maunya seperti apa. Nah, dan seperti yang aku jelaskan tadi ya di sini, bahwa itu tuh memang pelajaran hidup kalian itu tuh berhubungan dengan takdir. Nah, di sini pun keluar the word ya, word di sini. Ya, ini nih tetap sama intinya. Ini nih pelajaran hidup yang memang harus kalian lewati gitu. Kamu ketemu dengan pasangan yang yang kekanak-kanakan itu adalah pelajaran hidup untuk kamu, untuk kalian berdua gitu loh. Dan kalian mengalami perdebatan, kalian mengalami pertengkaran, ya itu pun sebenarnya adalah sesuatu
pelajaran yang harus kalian selesaikan gitu loh. Dengan harapan kalau kalian bisa menyelesaikan itu dengan baik, ya kalian, secara spiritual akan lebih meningkat lagi gitu levelnya, gitu ya. Nah, cuma satu hal yang harus diingat bahwa apapun masalah yang ada ya, hubungan kalian itu tetap kuat. Itu yang aku lihat ya di sini dari word ini, kalian tetap saling mencintai, ya adalah gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan mungkin secara secara ini ya, aduh jadi apa ya, mungkin kepikiran sama kalian, aduh jadi nggak nih nikah gitu kan. Jadi, eee, kayak kok jadinya begini sih, mau nikah aja kok susah gitu, mau tunangan aja susah, padahal kan nikah itu kan niat yang baik, kok malah begini sih jalannya gitu. Nah, jadi kamu tuh pengen banget bahagia, kamu pengen banget bisa mencapai apa yang sudah kalian idam-idamkan, apa yang sudah kalian inginkan, kalian benar-benar pengen menikah dan tapi kalian merasa bahwa apa ya, situasi dan kondisi di lingkungan kalian itu menahan apa yang kalian inginkan, menahan, tujuan, visi, dan misi dari, hubungan kalian, gitu. Ya mungkin juga mungkin karena lagi wabah kayak gini gitu ya, jadi pernikahan kalian tuh ditunda gitu ya. Nah, ya bisa jadi toh gitu loh. Nah, makanya di sini, temperance di sini mengingatkan kalian untuk sebaiknya mencari jalan tengah. Hindari aja jalan-jalan yang ekstrim, maksudnya tidak usah berbuat sesuatu hal yang ekstrim ya gitu, yang bisa merugikan berbagai pihak, entah itu orang tua kamu, entah itu juga kamu sendiri gitu. Pilihlah jalan tengah gitu. Kalau mau ngambil keputusan mungkin ada baiknya untuk kamu tuh bisa mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada itu dengan lebih cermat lagi. Nah, bandingkan coba ya misalnya, ya dengarkan aja masing-masing pihak. Orang tua kamu pengennya begini, orang tuanya dia pengennya begini, didengarkan gitu. Bandingkan dengan keinginan kalian itu seperti apa. Jadi diuji dulu sebelum kalian mengambil keputusan. Nah, yang jelas itu kalian harus sabar. Jangan terburu-buru dan biarkan semuanya itu mengalir dengan alami. Gitu ya. Nggak usah cemas, nggak usah gelisah, nggak usah takut gitu ya. Seperti yang terbaca di, aduh sorry, di Ten of Cups ini gitu ya. Ada rasa kecemasan, bakalan nikah nggak sih gue gitu ya. Ini hubungan gue ini gimana, mau nikah aja kok susah gitu. Itu kan kecemasan sebenarnya, itu ketakutan, itu kekhawatiran kalian gitu ya. Dan Temperance ini menyarankan kalian, mengingatkan kalian untuk tetap sabar gitu ya. Ini ada pesan untuk kalian nih. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Gitu. Jadi ya istilahnya tuh, eh biarkanlah diri kita untuk bisa mempercayai jalan yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita. Dan pahami setiap petunjuk yang ada, pahami setiap perasaan yang ada, pahami setiap keinginan masing-masing pihak gitu ya. Dan apa ya namanya, dengan bisa memahami itu gitu, mungkin akan ada perasaan damai, tidak usah melawan arus ya gitu, alami aja gitu ya. Ya kecemasan itu wajar, depresi itu wajar, ketakutan itu wajar, kekhawatiran itu wajar, tapi jangan biarkan kecemasan, depresi, ketakutan, dan kekhawatiran itu menghantui hidup kamu, menghantui pikiran kamu, menghantui hati kamu. Lepaskan gitu loh. Jangan terlalu dipegang erat, jangan terlalu digenggam erat rasa-rasa negatif seperti itu. Caranya gimana? Caranya balik lagi ke doa. Kalau yang sering nonton channel saya ya pasti mungkin bosen kali ya kalau diingetin berdoa lagi gitu kan. Nggak begitu ya gitu. Berdoa itu efeknya buat aku sih ya, buat aku pribadi dan aku udah ngerasain itu besar banget gitu ya. Sepertinya sesuatu hal yang kecil gitu, tapi mantep sih gitu. Kalau kita dengan berdoa berarti kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta. Ya udah terserah Tuhan aja lah mau dikasih jalan seperti apa. Yang penting Tuhan tetap kuatkan saya, yang penting Tuhan tetap bimbing saya supaya saya tetap
kuat untuk menghadapi semuanya supaya saya bisa dapat jalan keluarnya, kan gitu. Ya berupa bentuk apa ya, merupakan bentuk penyerahan diri kita kepada Sang Pencipta, gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, ya ya Sang Pencipta akan membawa kita ke cahaya yang sebenarnya, gitu loh. Akan membawa kita ke jalan yang sebenarnya. Dia akan menunjukkan mana yang harus kita lalui, gitu ya. Memang nggak ngomong langsung, kamu Gita, kamu lewat jalan A aja, kan nggak begitu, tapi akan ada gitu, apa, semacam intuisi, semacam, oh ya oke lah aku begini gitu, tapi ya itulah maksudnya. Sorry ya belepotan ngomongnya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nggak ada ruginya lah berdoa gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Pokoknya percaya, percaya, percaya. Percayakan semuanya kepada Sang Pencipta, percaya kepada diri sendiri, percaya juga kepada jalan yang harus kamu lalui gitu ya. Dengan menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, maka emosi-emosi seperti ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan segala macam itu lambat laun tuh akan berkurang, bergantikan dengan cinta yang akan membawa kita ke jalan yang Sang Pencipta inginkan. Oke, itu aja dulu pesan untuk kalian Capricorn. Readingan ini belum tentu resonate untuk semua, tapi mudah-mudahan ada ada pesan positif yang bisa kalian dapatkan ya. Jangan bosen kalau aku ingetin untuk berdoa. Itu aja dulu dari aku. Thank you ya udah nonton video aku. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.